Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanun Nina Yumna dari Prodi Sosiologi Agama akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari bab 1 sampai bab terakhir dari mata kuliah Fikih Muamalah. Yang pertama yaitu Fikih Muamalah dan segala ruang lingkupnya. Secara etimologi, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti mengetahui, memahami, dan mendalami sesuatu secara mutlak. Sedangkan muamalah secara etimologi berasal dari kata amala yu'amilu mu'amalatan yang berarti saling bertindak, berbuat, dan beramal. Ruang lingkup muamalah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu madiyah, ialah masalah jual beli, jaminan, tanggungan, dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer. Dan yang kedua ialah ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup masyarakat. Bab yang kedua yaitu amwal dan segala ruang lingkupnya. Harta atau mal jamaknya amal. Amwal secara etimologi mempunyai arti yaitu condong, cenderung, dan miring. Karena memang manusia condong dan cenderung memiliki harta. Unsur harta ada dua, unsur aniyah dan unsur uf. Apapun bentuk harta di muka bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi-fungsi harta ada 6, yaitu yang pertama kesempurnaan ibadah mahdah, kedua memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga meneruskan estafet kehidupan, keempat menyelaraskan kehidupan di dunia dan akhirat, kelima bakal mencari dan mengembangkan ilmu, dan yang terakhir keenam keharmonisan hidup. Lanjut ke bab 3 yaitu tentang makna akad dan ruang lingkup. Akad dalam bahasa Arab berarti ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Rukun-rukun akad ada 4. Yang pertama akhid, kedua ma'qud alaih, ketiga ma'udu al-akhad, dan yang keempat signa al-akhad. Syarat-syarat akad yang paling umum ialah berakal, bahlik, mumayyiz, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Macam-macam akad ada 3. Yang pertama adalah akad muncis, kedua akad mualak, dan yang ketiga akad mudah. Hikmah akad ada 3. Adanya ikatan yang kuat antara dua belah pihak di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, dan kedua terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak, dan yang ketiga usaha mengungkapkan kebenaran kepemilikan dan lain-lain. Berakhirnya pada masa waktu akad yaitu jika dibatalkan oleh pihak yang berakad, yang akan berakad. Tercapainya tujuan akad dengan sempurna, salah satu pihak yang berakad meninggal, tidak adanya izin di pihak lain. Lanjut ke bab 4 tentang bai dan segala ruang lingkupnya. Bai atau jual beli menurut istilah terminologi adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua pihak. Syarat jual belinya ada 4. Yang pertama syarat terjadinya akad, kedua syarat sahnya akad, ketiga syarat terlaksanakannya akad, dan yang keempat syarat lujum. Macam-macam akad bai yaitu 1. Jual beli benda yang kelihatan, 2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji atau bairus salam yang artinya pesanan, dan yang ketiga jual beli benda yang tidak sah. Adapun rukun jual beli, yang pertama yaitu orang yang berakad atau penjual dan pembeli, kedua nilai tukar barang, uang, dan barang yang dibeli, ketiga sigat atau ijab qabul. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia sampai antara umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lanjut ke yang ke bab 5 yaitu tentang ijrah, ujrah, dan ruang lingkupnya. Ijrah menurut bahasa adalah upah. Rukun ijrah yaitu pertama kalimat yang digunakan transaksi dan dijawab iya penyewa. Kedua upah atau ongkos atau biaya. Yang ketiga kemanfaatan barang atau jasa. Yang keempat mukri atau mujir, dan yang kelima muktari atau mustajir. Ujrah adalah biaya jasa atau upah. Rukun ujrah ada 4. Yang pertama 2 orang yang sedang berakad, kedua ada ijab qabulnya, ketiga sewa atau imbalan atau upah, dan yang keempat ada manfaatnya.
Lanjut ke bab 6, yaitu tentang arya dan ruang lingkupnya. Menurut Syafi'iyah, rukun arya adalah sebagai berikut. 1. Kalimat mengutamakan lafaz. 2. Mu'ir, yaitu orang yang mengatakan berpiutang. Dan mustair, yaitu orang yang menerima utang. Dan yang ketiga, benda yang diutangkan. Arya diambil dari kata ara yang berarti datang dan pergi. Menurut Hanafiyah, rukun arya adalah 1, yaitu ijab dan qabul. Macam-macam arya. Yang pertama, arya mutlak adalah pinjam-meminjam barang yang ada akadnya atau transaksinya jika tidak dijelaskan persyaratan apapun. Maksudnya, tidak dijelaskan persyaratan apapun. Dan yang kedua, yaitu arya mukhayadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi waktu dan kemanfaatnya. Lanjut ke bab 7, yaitu tentang hard dan ruang lingkupnya. Hard merupakan akad khusus pemberian harta misli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian. Rukun hard yaitu yang pertama muhrid, yang kedua muhtarid, ketiga muhrad, dan yang keempat sikat. Macam-macam hard yang pertama yaitu dari pihak pemberi hutang. Menurut ulama fikih, hutang dapat dibedakan atas yang pertama, hutang kepada Allah ialah hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah menerimanya. Yang kedua, hutang kepada sesama manusia yang ada kaitannya dengan rungguhan atau jaminan tertentu. Macam-macam hal yang kedua yaitu dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya. Yang pertama yaitu hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis. Yang kedua, hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berhutang. Macam hard yang ketiga yaitu ada 2. Hutang piutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera. Dan yang kedua, hutang piutang yang belum jatuh tempo dan mesti dibayar dengan segera. Lanjut ke bab 8 yaitu tentang ran dan ruang lingkupnya. Definisi al-ran menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'a. Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya ran yakni bersumber dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermualah tidak secara tunai. Pelaku akad yaitu arahin atau orang yang menggadaikan dan al-murtahin atau orang yang menerima gadai. Syarat sahnya akad dalam ran ada 4 macam, yaitu yang pertama berakal, yang kedua balik, ketiga bahwa barang yang digadaikan itu ada pada saat akad, dan yang keempat al-murtahin atau wakilnya mengambil barang yang digadaikan. Dalam mekanisme perjanjian gadai syariah akan akad perjanjian yang dapat dilakukan antara lain yang pertama akad al-khardul hasan, yang kedua akad al-mudarabah, dan yang ketiga akad ba'i al-mukhayadah. Lanjut ke bab 9 yaitu tentang syirkah dan ruang lingkupnya. Syirkah suatu akad yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syarat orang yang akad harus memiliki kecakapan atau ahliyah, melakukan tasyaruf atau pengelolaan harta. Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu berakal, balik, dan merdeka. Macam-macam syirkah ada 2, yang pertama musyarakah dan yang kedua mudarabah. Ke bab 10 yaitu tentang mujara'ah atau mugrabah dan musyakah beserta ruang lingkupnya. Mugrabah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap. Hukum mugrabah yang pertama, segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap. Kedua, pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah. Yang ketiga, hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan pada saat akad. Dan yang keempat, jika salah satu seseorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapat apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan waktu. Menurut terminologi, musyakah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman atau pertanian dan lainnya dengan syarat tertentu. Hukum musyakah adalah mubah atau boleh. Syarat sah musyakah yang pertama yaitu buah dikhususkan untuk pemilik dan pekerja.
sehingga tidak boleh menyatakan persyaratan bahwa sebagian buah mereka menjadi milik seseorang selain mereka. Yang kedua, pendapatan azar akan dilakukan setelah buah mulai terlihat dan sebelum tampak matang, sehingga ketika pemilik dan pekerja mengadakan akad musyakah saat baru menanam tanaman, maka akad tidak sah atau tidak dapat diteruskan. Yang ketiga yaitu pekerjaan dan kewenangan merawat kebun hanya dilakukan oleh pekerja. Lanjut ke bab 11 yaitu tentang mudharabah. Kata mudharabah secara etimologi berasal dari kata darb. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutalaqah dan mudharabah mukhayadah. Landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga Ijma'. Rukun-rukun mudharabah terdiri dari 1. Pihak yang berakad atau subjek perjanjian, yang kedua objek yang diakadkan atau objek perjanjian, dan yang ketiga akad atau sigat. Hal yang membatalkan akad mudharabah yang pertama yaitu salah satu dari yang berakad meninggal dunia, yang kedua salah satu yang berakad gila, yang ketiga pemilik modal murtad atau keluar dari agama Islam, dan yang keempat modal rusak di tangan pengelola. Konsep mudharabah dalam konteks modern yang pertama yaitu transaksi perbankan, yang kedua transaksi asuransi, dan yang ketiga transaksi pasar modal. Lanjut ke bab 12 tentang hikmah, sedekah, dan hadiah beserta ruang lingkupnya. Hibah atau hadiah dapat diberikan kepada orang lain yang bukan saudara kandung atau suami atau istri. Rukun dan syarat hibah yaitu yang pertama kehadiran pemberi hibah, yang kedua kehadiran penerima hibah, yang ketiga barang yang dihibahkan jelas kehalalannya, dan yang keempat akad hibah yaitu serah terima barang hibah antara pemberi dan penerima secara nyata dan ikhlas. Inti dari sedekah ialah semangat berbagi pada yang membutuhkan, memberi pada orang lain yang kurang mampu, dan menemukan semangat filantropis dalam diri. Waktu terbaik untuk bersedekah yaitu yang pertama pada saat bulan Ramadan, kedua yaitu hari terbaik pada hari Jumat, dan yang ketiga yaitu keutamaan sedekah saat terjadinya krisis keuangan. Hadiah adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Hikmah hadiah yang pertama yaitu menjadi unsur sebagai tumbuhnya kasih sayang, yang kedua menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Lanjut dengan materi yang terakhir yaitu riba dan ruang lingkupnya. Riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Hukum riba adalah haram. Macam-macam riba yang pertama yaitu riba fadl, yaitu selisih barang pada salah satu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya. Termasuk ke dalam jenis ini adalah riba qard, yaitu jika dalam utang diisyaratkan kemanfaatan yang kembali kepada pihak pemberi utang atau pemiutang. Yang kedua adalah ribayat, yaitu jika salah satu dari penjual dan pembeli berpisah dari akad sebelum serah terima. Yang ketiga riba nasa, yaitu jika mensyaratkan ada penundaan penyerahan dua barang atau mahud alai dalam pertukarannya atau jual beli. Syarat terhindar dari riba yaitu yang pertama menjual emas dengan emas, menjual perak dengan perak, menjual makanan dengan makanan. Jadi syarat terhindar dari riba yang pertama yaitu dengan menjual barang yang sesama, bukan barang yang berbeda jenisnya. Dan yang kedua yaitu menjual emas dengan perak dan makanan dengan makanan yang berlainan. Hikmah haramnya riba yang pertama melenyapkan faedah hutang piutang yang menjadi tulang punggung gotong royong atau kebijakan dan takwa. Yang kedua sangat menghalangi kepentingan orang yang menderita dan miskin. Yang ketiga melenyapkan manfaat yang wajib disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang keempat menjadikan pelakunya malas bekerja keras. Dan yang terakhir kelima menimbulkan sifat menjajah dari kaum hartawan terhadap orang miskin. Sekian presentasi saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah fikih muamalah. Jika ada salah kurang lebihnya dari perkataan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.